tiba-tiba muncul ketika kendaraan nyala, lampu nyala, muncullah sosok itu. Kira-kira tinggi hampir 2 meter, jadi Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakalan podcast horor lagi sama Om siapa namanya? Om Sofa. Om Black. Ya, Om Black. Yuk, halo. Hai. Oke, ya udah langsung aja kita langsung ke ceritanya. Gitu. Ya, perkenalan diri dulu. Saya perkenalkan, saya Omnya Bagas. Ini baru diundang nih ke sini nih. Banyak hal-hal yang harus diceritakan katanya untuk ke Bagas, jadi biar nggak takut atau gimana gitu. Ada pengalaman. Ada di kantor pernah. Ada di tempat kerja pernah, ada di kalau di gunung udah banyak lah, semuanya udah pernah ngikutin cerita-cerita tentang horor. Nah, ini yang menarik tadi ketika mau pulang dari kerja di parkiran nih. Jadi pada waktu itu kira-kira pukul masih sore, masih jam sekitar 21. Jadi masih sore, masih terlalu sore. Dulu di tempat kantornya Om Black itu belakang parkiran masih belum dibangun. Jadi masih ada beberapa semak pohon, ada pohon pisang, ada ya rimbun lah, kategorinya rimbun, belum sempat rapi seperti yang sekarang ini. Nah, kejadiannya ketika mau pulang belum terlalu nggak hujan sih, nggak hujan tapi rintik-rintik gerimis tapi nggak terlalu hujan. Nah, seperti layaknya kalau kita pulang kantor, ya pulang gitu ya, ambil kendaraan di parkiran, terus pulang, starter duluan ya, starter kendaraan dulu. Masih rimbun. Saat depan pohon ada 1, 2, 3, ada tiga pohon pisang yang berada tepat di 30 derajat dari kendaraan menghadap. Nah, sepi itu memang kondisi jam segitu sudah mulai sepi, dan di tempat parkiran juga sepi, tidak terlalu banyak orang, bahkan nggak ada sama sekali pada waktu itu. Motor kendaraannya saya coba starter ya, ya otomatis kan cek lampu, karena kita kalau pulang malam harus cek lampu. Begitu dinyala kendaraan, terus cek lampu. Nah, di bawah pohon, bukan bawah pohon sih tepatnya, di depan pohon pisang itu nyala lampu ya, ada
sebuah bukan sebuah ya, ada sosok lah, sosok yang jarang dilihat mungkin beberapa orang. Saya juga tidak pernah melihat yang model seperti itu. Jadi tiba-tiba muncul ketika kendaraan nyala, lampu nyala, muncullah sosok itu. Kira-kira tinggi hampir 2 meter, jadi hampir ya, tapi saya nggak bisa memperkirakan persis. Hampir 2 meter. Karena takut, jadi nggak terlalu detail ini ukuran berapa diameternya, nggak pernah dipikir. Hampir 2 meter. Sudut pandangnya 30 derajat. Jaraknya kira-kira 5 meter dari kendaraan. 5 meter itu dari sini kemana? Ya, 5 meter itu ke sini. Kira-kira bisa memperkirakan lah 5 meter itu dari tempat kita nyalain kendaraan. Sini ke gerbang kali ya? Nggak sampai. Jadi kira-kira 5 meter nggak sampai sih kayaknya. Ke kolam ikan. Ya perkiraan kolam ikan. Jadi kan terlalu agak sedikit dekat. Ya kurang lebih hampir 2 meter sih, kalau mau diukur mungkin hampir 2 meter. Yo kaget sontak. Pasti sontak kaget, nggak mungkin orang terus halo apa kabar itu kayak enggak deh. Pasti kaget dulu, kaget itu yang terucap ya, banyak kalimat yang terucap ya, kalimat sesuai agamanya, kalimat umpatan ya, macam-macam. Pokoknya intinya kaget karena aku nggak terlalu pemberani ya, pasti takut. Ini mengumpat. Bisa dibayangin kan kalau orang kaget mengumpat itu agak semakin panik. Itu karena aku ndak terlalu detail banget melihatnya ya, karena takut dan kaget itu. Yang saya lihat ya ukuran jari, warna jenis pakaian, kulit itu kasat mata kalau dilihat ya rusak. Jadi jarinya itu kira-kira 1,5 jari orang manusia panjangnya. Jadi setiap jari itu 1,5-nya ini 2 kali ukurannya, 2 kali. Lebarnya juga, gedenya juga kira-kira ya, karena aku nggak ngitung, nggak ngukur, kira-kira 1,5 2 kali, hampir 2 kali. Jadi ya ini aku aja hitam, gimana yang itu lebih ini lagi toh. Jadi ngelupas gitu loh, ngelupas kulitnya, ngelupas, ukuran panjangnya 2 kali lipat, kuku panjang itu tajam. Memang nggak terlalu detail ya, sampai terus melihat ya. Kalau mau bicara fakta kan itu nggak mungkin kita lebih dari 1 menit. Kalau kita 1 menit pingsan, kalau ya orang nggak mungkin kalau melihat ini terus diam aja dilihatin. Ya, punya kelebihan khusus. Kalau kan seperti biasa, cuma pengalaman pernah ketemu begitu ya pasti kaget. Nggak mungkin nggak kan, mukanya rusak, jadi kulitnya ngelupas kayak ngadep orang. ke om atau ngadep belakang? Ngadep, ini kan aku bilang sudut pandangnya 30 derajat. Jadi ngeliatin om. Iya, jadi saya begini naik kendaraan,
30 derajat dari kita nih. Ini kan ini kendaraan berarti gini. Ya, posisinya di situ. Nggak terlalu jelas menghadap ke saya, tapi agak sedikit serong. Ya lumayan telak lah. Lumayan telak lah. Nggak ada depan, kalau depan pasti saya juga pasti. Ini guys, itu pengalaman cerita itu. Terus Kulitnya ngelupas. Aku nggak terlalu detail melihat wajahnya, hanya sekedar ini aja karena rasa takut, panik, kaget, mesin mati. Mesin motor mati, mesin kendaraan mati, engkel aja terus, gak nyala guys. Orang kalau berpikir itu kan kalau di gas kan segera nyala terus putar balik langsung kemana? Enggak, terus saya berusaha untuk nyalain, enggak nyala, tapi tetap ngeliat, berusaha ngeliat, tapi takut. Tapi nggak takut, tapi mau ngeliat, tapi takut, tapi penasaran. Motor kendaraan mati, dan dia tetap di situ dalam sekian detik. Karena kalau lebih dari 1 menit itu, kalau menurutku ya itu bohong semuanya. Menurutku. Orang pasti melihat itu kan pasti caranya paling berapa detik. Kalau dia bisa melihat nih 1 menit, wah itu ada di situ. Di sana ada lagi duduk, ada lagi ini, wah aku nggak ngerti aku ya. Itu mungkin punya keahlian khusus atau gimana. Kalau saya karena awam ya hanya sekian beberapa detik saja, itu pun sudah berasa keringetan, tapi penasaran kayak apa tuh, kayak tinggi guys, tinggi gede gitu, sekilas tinggi gede, muka rusak, terus apa ya panik, putar balik tapi nggak bisa, triangle nggak bisa, lihat kanan kiri belakang nggak ada orang, balik lagi nggak ada tuh, udah wah nggak ada, syukur selamat. Sepersekian nih ya, jadi cepat sebetulnya. Nah di antara pohon pisang, terus kemudian di sini ada toren bekas, toren penampungan air. Toren itu kan jaraknya kira-kira ya 3 meteran antara. Nah, sementara ini kotakan parkiran itu persegi panjang. Kita putar kendaraan, saya coba alihkan, berarti karena takut ya, nggak mau ngeliat situ lagi, udah nggak ada, udahlah ya. Toren di situ guys, di situ posisinya. Aku nggak tahu posisi pindahnya gimana, pokoknya di situ, di toren dari jarak. Cepet banget dong. Nggak tahu pindahnya bagaimana, nggak tahu, tiba-tiba ada di situ, masih tetap yang sama, dipakaian musuh. Warna apa pakaiannya? Kainnya itu yang apa ya, coklat sebetulnya, mungkin putih yang sudah kena tanah lama gitu, jadi sudah coklat, tapi tidak terlalu detail sebetulnya, tidak terlalu detail. Padahal sore itu cukup mengagetkan sih, udah mengagetkan pada waktu itu. Nah, setelah itu aku berusaha untuk ya teriak itu, teriaknya mengumpat, apa ya flora dan fauna lah keluar gitu tuh. Ya apa ya semuanya, makanya aku bilang tadi ya pasti kaget ya, pasti mengumpat. Kalau aku pasti mengumpat, terus mau nyebut sana sini ya tetap aja gagu
Itu refleks. Aku ya, tapi nggak tahu yang lain. Yang lain kan ada yang bisa mengendalikan diri dengan bacaan apapun itu. Kalau aku nggak sempet wes, nggak tahu orang durasinya nggak lama kok. Lihat di belakang ada temen menuju ke parkiran. Dalam hati itu, wah selamat nih, ada temen nih. Tak teriakin, tak panggil lah namanya Jayadi. Om Jai. Om Jai, buruan sini. Dia nggak denger sambil siul gitu, tapi aku denger dia dateng tuh. Aku udah teriak kenceng, tapi nggak di ini, dia nggak, seolah-olah nggak denger gitu loh. Seolah nggak denger. Udah wes agak aman, itu balik lagi. Gitu lagi ada di riwari gitu. Kalau dipikir riwari ini ngopi apa ngapain dia? Riwa-riwi. Pohon pisang, terus di toren pohon pisang pusing. Sementara ada Jayadi dipanggil kagak denger, siul. Dan itu nggak sampai 1 menit. Nggak tahu kalau yang lain bisa ngelihat, ini di sini lagi duduk lagi, nangkring lagi, rokok aja nggak ngerti ya. Kalau aku karena awam ya, itu tadi. Jadi kalau mau cerita kengerian itu, jadi kayak pernah melihat orang kebakar nggak? Atau korban luka bakar. Pernah, ya nggak ngelihat langsung tapi minimal punya gambaran ada luka bakar. Jadi begitu tuh. Luka. Jadi antara putus dan enggak gitu. Antara putus dan enggak, tapi tangannya panjang, antara putus dan enggak gitu. Mukanya rusak, antara campur ini atau enggak ya. Terus lagi begitu. Om Jayadi dipanggil nggak dengar. Apaan? Begitu deket, tak panggilin nggak dengar tadi. Nggak ada manggil. Aku tahu kamu di situ gini. Tapi ternyata dia nggak dengar. Padahal udah sekenceng-kencengnya. Nggak tahu sugesti ya, atau apa nggak ngerti. Nah, itu pengalaman sore itu pengalaman sampai Om Jayadi datang itu baru motor kendaraan di starter nyala. Nah, itu nggak sampai 1 menit guys, nggak sampai 1 menit. Tapi cerita itu berkembang akhirnya ketika ada beberapa temen yang bilang, oh iya ini ya aku yang ketemu ini yang pusing aku. bukan masalah gimana ya, kaget terus mengumpat, nggak mungkin flora dan fauna keluar semua. Suruh gini baca Yasin ya sempat wes, jangan kan Yasin Bismillah aja belum keluar sudah mulut udah mengumpat. Iya. Jadi wes ndak ini. Jadi kalau menuruti ngerinya itu kelupas. Kukunya panjang. 2 kalinya ukuran kita. Jadi kita segini, 2 kalinya. Perkiraanku 2 kalinya itu. Ya keriput melupas gitu. Terus kalau ditanya, lihat bawah nggak usah lihat bawah, lihat atas aja udah pusing. Maksudnya? Ya gue lihat bawah nggak napa atau enggak sampai bawah, ya enggak lah, nggak ngeliat bawah, ngeliat aja udah shock, bukan lihat bawah. Terus mau ngapain dilihat tuh? Ya perempuan pun laki-laki kan nggak mungkin.